Kita berada di bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah? Karena salah satunya adalah ada satu peristiwa besar, satu peristiwa yang terjadi di atas dunia ini terhadap manusia, dan tidak mungkin akan kembali terjadi lagi peristiwa besar tersebut, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hebat perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Dalam jangka waktu yang begitu singkat diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkatul Mukarramah, dijalankan oleh Allah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tidak cukup sampai di situ, Allah naikkan, Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Rob-Rob, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang begitu singkatnya. Inilah perjalanan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan Jumat ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang diperoleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'rajnya tak lain dan tak bukan Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu untuk umatnya. Hadirin jamaah, sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi derajat daripada ibadah sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang lainnya. Kenapa demikian? Pertama, ibadah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat bukan di atas dunia, tapi dipanggil oleh Allah, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Rasulullah terima di atas dunia ini. Begitu hebatnya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya segala sesuatu apapun yang akan dihisab oleh Allah, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti padang mahsyar, setelah manusia meninggal, setelah manusia dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan zakat kita, tapi adalah ibadah sholat kita. Maka pantas kalau dikatakan in soluhat soluhasairul amali, apabila sholatnya baik maka amal yang lainnya pun akan jadi baik. Tapi wa in fasadat, apabila rusak sholatnya, sholatnya tidak sesuai dengan aturan, sholatnya tidak sesuai dengan syarat dan rukun-rukun sholat, maka fasada sairul amali, amal-amal soleh yang lainnya, puasanya, hajinya, zakatnya, dan lain sebagainya dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat adalah barometer ukuran di dalam kebaikan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai ada yang mengatakan bahwa as-salat mi'rajul mu'min, sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin.